Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian di rumah? Ibu harapkan kalian tetap sehat, semangat. Meskipun kita belum bisa bertatap muka langsung belajar di sekolah, tapi kita harus bersabar sampai pandemi ini berakhir dan kita bisa dengan senang hati belajar kembali di sekolah. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita selalu bersyukur kepada Tuhan, di mana kita selalu masih diberi kesehatan. Semua bukan karena buat dan gagah kita, tapi semua karena belas kasih-Nya. Jadi kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini masih lanjutan dari proposal. Ya, minggu lalu kita sudah menganalisis isi, sistematika dan kebahasan proposal. Jadi kita sudah melihat ada fitur-fitur bahasa yang digunakan di dalam sebuah proposal, mulai dari argumentatifnya, persuasifnya, istilahnya, akanan, definisi, bahkan sampai kepada bahasa yang digunakan adalah bahasa denotatif, yang bahasa yang lugas dan tidak mengandung makna konotasi. Kemudian dari 4 jenis proposal yang sudah kita tahu, yaitu ada proposal kegiatan, ada proposal penelitian, ada proposal proyek dan bisnis. Minggu lalu Anda sudah mengerjakan proposal kegiatan di sekolah. Ya, Ibu melihatnya banyak sekali yang sudah mengerjakan dengan baik, tapi ada yang tidak sampai kepada penutup. Kita tahu di dalam sistematika proposal itu harus jelas ya, sehingga Ibu memberikan komen supaya mana penutup, ini supaya dilanjutkan. Dan ada beberapa anak juga yang udah langsung merevisi sehingga di dalam perbaikan nilainya ada. Dan bahkan juga ya, banyak anak yang memberikan tugas tapi ternyata kosong. Itu juga kaget. Udah itu ada juga yang memang ada tugasnya tapi muter gak bisa Ibu buka. Sampai ada 4 kali komen kepada anak tersebut. Bagaimana ini? Kalau nggak kayak email Ibu saja. Tapi sampai saat ini Ibu belum bisa membuka tugasnya, sehingga Ibu tidak bisa memberikan penilaian terhadap pekerjaannya. Ibu harapkan benar-benarlah mengerjakan tugasnya, kemudian dikirim melalui classroom. Kita lihat di sini pada halaman 170, yaitu masih berhubungan dengan proposal kegiatan. Di sini kita disuruh untuk menyajikan proposal dalam format judul proposal kamu itu apa, pihak yang penyusunnya siapa, dan tertuju kepada siapa. Kemudian kita lihat di sini ada fitur kebahasannya tadi, argumentatif, yang berhubungan dengan pemberian alasan yang meyakinkan. Ada persuasif, itu berupa ajakan. Ada kata-kata teknis. Kata-kata teknis yang berbentuk istilah di sini banyak sekali ya. Ada istilah novel, fonem, bakteri, abstrak. Nah, itu istilah-istilah yang muncul yang nanti akan kita kategorikan apakah itu istilah bahasa, apakah istilah politik, apakah istilah di dalam biologi. Nah, itu ada pada halaman 170. Kemudian ada kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan itu yang ada hubungannya dengan action atau melakukan sesuatu. Ada kata pendefinisian dengan ditandai dengan kata ialah. Kemudian ada kata perincian dan kata keakanan. Itu semua udah kalian pelajari minggu lalu. Nah, dengan demikian sebagai lanjutan daripada proposal ini, pada halaman 171 di sini ada materi baru lagi yang sambungan dari proposal, yaitu merancang sebuah proposal karya ilmiah dengan memperhatikan informasi, tujuan, esensi karya ilmiah. Nah, jadi kita sekarang mau membuat proposal karya ilmiah yang ada hubungannya dengan penelitian mungkin ya. Nah, tentu saja kalau kita mau membuat karya ilmiah tidak bisa langsung kita reka-reka. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Kita mengadakan observasi dulu, observasi ke lapangan, atau mungkin kita bisa menggunakan seperti yang di sini ada, bisa menggunakan wawancara langsung ya. Kemudian bisa juga dengan membaca berbagai literatur. Nah, satu contoh dengan kondisi saat ini di dunia ya, kita bisa mengangkat sebuah topiknya tentang COVID-19 di daerah kita. Kita tahu sekarang setiap hari semakin meningkat COVID-19, bahkan di Bandar Lampung. Bahkan untuk minggu ini, untuk perintah tidak bisa lagi mengadakan pesta resepsi, karena dirasa kalau berkerumun-kerumun itu akan mengakibatkan bertambahnya
penyakit, yaitu virus COVID-19. Nah, coba kalau kita mau coba mengobservasi dulu ya, sebuah rumah sakit, misalnya rumah sakit Advent atau rumah sakit 52 misalnya, ataupun mungkin rumah sakit Abdul Muluk, kita observasi berapa sih tingkat kebanyakan yang mengidap COVID-19 di ruang isolasi. Kita observasi, mungkin kalau secara wawancara kita tidak bisa langsung karena dia di ruang isolasi, mungkin keluarganya. Nah, kalau ini bisa kita angkat menjadi sebuah proposal karya ilmiah, yaitu berdasarkan pengamatan kita langsung. Kira-kira bagaimana menurut Anda? Setuju nggak? Kalau tidak, mungkin juga tentang di lingkungan kita sendiri, misalnya masalah sampah, kemudian masalah pengangguran di daerah kita ini, kenapa terjadi banyak pencurian, mungkin karena banyak pengangguran. Itu bisa diobservasi, bisa diadakan penelitian kecil-kecilan di sekitar kita, sehingga kita bisa angkat menjadi sebuah proposal yang berbentuk karya ilmiah. Dengan demikian, setelah Anda sudah melihat tadi, ada beberapa hal yang dibuat untuk mendapatkan jawabannya, yaitu dengan jalan tadi mewawancarai, mungkin dengan mengadakan observasi, mungkin dengan kajian yang seperti yang dikatakan di sini tadi, yaitu dengan membaca literatur. Karena bisa kita baca dari literatur bagaimana tentang COVID-19 di dunia, mengapa semakin bertambah semakin hari, apa yang membuat seperti itu, apa karena mereka tidak menggunakan 3M atau sama sekali tidak mengindahkannya, bisa saja. Nah, itu bisa menjadi bahan observasi kalian. Setelah itu, lihat halaman 172. Di sini, mari lakukanlah observasi terhadap lingkungan di sekitar tempat tinggalmu, baik itu melalui pengamatan langsung maupun melalui wawancara, seperti yang katakan tadi. Dengan tokoh setempat, boleh berkenan dengan permasalahan kesehatan, keamanan, moralitas, kelestarian lingkungan hidup, dan persoalan-persoalan lainnya. Jadi Anda boleh pilih salah satu. Kemudian pilihlah dari sekian persoalan yang kamu temukan itu dan dianggap penting dan mendesak untuk dicari penyebab ataupun pemecahannya. Salah satu tadi dengan COVID-19. Kemudian bersama beberapa teman rumuskan bentuk kegiatan penelitian relevan dengan persoalan tersebut. Untuk nomor 3 saya rasa langsung Anda sendiri, karena kita tidak bisa berkelompok. Mungkin kalau melalui classroom sebenarnya bisa, cuman susah sekali. Suatu saat nanti kita akan coba Zoom lagi untuk melihat bagaimana presentasi yang kalian kerjakan. Kemudian cari pula referensi yang dapat memperjelas persoalan yang kamu hadapi. Dengan demikian, setelah Anda melakukan suatu pengamatan atau suatu observasi, Anda isi halaman 172, yaitu jenis persoalan yang kamu dapatkan itu apa di lapangan, fakta di lapangan itu seperti apa, dan teori pendukungnya mungkin ada. Nah, kemudian perkiraan solusi, bagaimana cara solusinya untuk mendapatkan jalan keluarnya. Nah, ini yang kamu kerjakan pada halaman 172. Kemudian setelah ini Anda buat tadi, Anda sudah menemukan suatu persoalannya, kamu kembangkan menjadi sebuah proposal. Ya, proposal yang berhubungan dengan proposal karya ilmiah. Tentu saja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat proposal karya ilmiah. Harus lengkap, pertama tadi, harus lengkap itu dalam arti ya itu sistematikanya mulai dari latar belakang, kajian teori, perumusan masalah, sampai kepada daftar pustaka. Jadi itu nanti urutannya harus seperti itu di dalam pembuatan proposal Anda. Kemudian harus jelas. Dalam jelas itu maksudnya ya penggunaan kebahasaannya. Jangan menimbulkan makna ganda. Jadi gunakanlah bahasa ilmiah atau bahasa denotatif. Kemudian yang ketiga itu menarik. Menarik dalam arti bagaimana? Yaitu menarik dalam arti di sini teknik penyajiannya, supaya orang yang menerima proposal kita itu tertarik dengan apa yang kita sajikan, kita buat begitu menarik susunannya sehingga mereka mau menanggapi proposal kita. Dengan demikian tadi pertama sekali yang akan kita lakukan, kita mengadakan pengamatan dulu, observasi di lapangan sekitar kita, apa kira-kira yang bisa kita angkat menjadi sebuah masalah di sana yang akan kita buat menjadi sebuah proposal. Kemudian setelah kamu sudah mencari persoalannya apa, fakta di lapangan apa, teori pendukungnya apa. Teori pendukung itu mungkin ya bisa dari kajian balai pustaka. Setelah itu berlatihlah membuat proposal
yang dikatakan dengan proposal karya ilmiah. Kalau minggu lalu sudah proposal kegiatan, yaitu kegiatan di sekolah. Semuanya bisa, karena kita selalu melakukan kegiatan di sekolah. Walaupun itu bermacam-macam dan ada pula yang sama. Tapi bagi ibu yang penting, kalian sudah paham, sudah tahu. Kalaupun itu mungkin kalian, ya mungkin saja kalian ngambil dari internet. Tapi paling tidak kalian ada usaha. Nah dengan sekarang ini, karena kita harus langsung terlibat, langsung ke lapangan. Jadi yang di sekitar Anda lah, ambil topiknya yang akan kalian observasi atau kalian teliti, sehingga kalian angkat menjadi sebuah proposal. Jangan lupa nanti untuk setelah Anda membuat proposal yang dikatakan dengan karya ilmiah, jangan lupa membuat fitur kebahasaannya ya. Jadi setelah nanti ada proposal kamu itu jadi, periksa lagi fitur kebahasaannya. Adakah pernyataan argumentatif? Adakah pernyataan persuasifnya? Nyambung ya. Setelah tadi membuat suatu proposal, lihat halaman 174. Dengan berkelompok, buatlah sebuah proposal sesuai dengan temuan masalah yang telah kami tetapkan pada pembelajaran sebelumnya. Nah ini kita belum bisa berkelompok. Susunlah proposal dengan memperhatikan kelengkapan struktur dan kaedahnya yang benar. Nah ini yang kalian kerjakan yang nomor 2. Kemudian mintalah kelompok lain untuk memberikan tanggapan dengan menggunakan format berikut. Jadi Anda sendiri yang menanggapi proposal kamu itu. Karena nanti kalau udah kita tatap muka ini bisa langsung kita lakukan. Berhubung karena kita masih pembelajaran jarak jauh, langsung setelah Anda membuat sebuah proposal tadi dengan kelengkapan strukturnya, yaitu mulai dari yang Ibu katakan tadi dari sistematikanya sampai daftar pustakanya itu, lihat tingkat kepentingan bermanfaatan kegiatan yang diajukan tuh apa menurut kamu sendiri. Kemudian ketepatan dan strukturnya sudah belum? Sudah misalnya. Kebakuan dan penggunaan kaidah kebahasaan sudah cukup misalnya. Nah ini akan kamu buat tanggapannya sendiri. Dengan demikian ada 2 tugas yang kita kerjakan ya. Ada 2 tugas yang kita kerjakan dari materi merancang sebuah proposal karya ilmiah ini. Pertama kita mengadakan observasi dulu tentang apa masalah yang ada di sekitar kita. Boleh dengan cara berwawancara langsung atau mungkin dengan berbagai literatur. Setelah ini kita tetapkan, maka berdasarkan inilah kita susun sebuah proposal. Ya, proposal dengan syaratnya ada lengkap mulai dari latar belakangnya sampai daftar pustaka. Jadi urutannya ini harus ada, jangan sampai nanti tidak ada, itu akan mengurangi nilai. Seperti yang kemarin laporan kegiatan itu, proposal kegiatan ada yang tidak merinci pengeluaran sehingga mengurangi nilai Anda. Jadi harus lengkap. Kemudian jelas, gunakan bahasa yang baik dan benar. Gunakan bahasa yang denotatif, yang ilmiah, tidak mengandung makna ganda dan menarik dalam arti teknik penyajiannya, ya, sehingga proposal itu menarik. Itulah yang Anda kerjakan. Jadi untuk pertemuan kita pertama di minggu pertama itu halaman 172 nomor 1 sampai 4. Kemudian untuk pertemuan kita yang kedua di minggu yang sama, karena kita di dalam 1 minggu itu ada 2 kali pertemuan, sehingga Anda boleh mengerjakan pertemuan pertama itu pada halaman 172, kemudian pada pertemuan yang kedua halaman 174. Cukup jelas ya nak ya. Jadi kita pertama dulu mencari masalah dulu di sekitar kita, apa yang mau kita angkat menjadi sebuah proposal, kemudian kita kembangkan menjadi sebuah proposal. Bukan proposal kegiatan, proposal yang berhubungan dengan lapangan atau berbentuk ilmiah. Saya pikir cukup jelas ya nak. Kalau misalnya Anda belum jelas, kembali lihat bukunya, kemudian baru Anda kerjakan sesuai dengan perintah yang ada di sini. Sampai jumpa anak-anak, tetap semangat. Bagi anak-anak yang belum subscriber, jangan lupa dong subscribe, like, dan komen. Terima kasih, tetap menjaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi.